Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nisa dengan NIM 2103277001 dari Prodi S1 Keperawatan Istiqlal Muhammadiyah Ciamis. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai KB terhadap Ibu Restika yang berada di Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Nisa. Sesuai janji kita ya Bu, Ibu manggil saya untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai KB. Ini Bu ada laptopnya. Nah, KB itu merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan dan merupakan hak setiap individu sebagai makhluk seksual. Nah, tujuan KB itu untuk tujuan umumnya itu membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi satu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera. Tujuan kedua itu mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran tersebut. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu pengaturan kelahiran, yang kedua pendewasaan usia perkawinan, yang ketiga peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang keempat mencegah kehamilan karena alasan pribadi, yang kelima menjarakan kehamilan, dan yang terakhir itu membatasi jumlah anak. Untuk selanjutnya Ibu ada manfaat KB. Yang pertama manfaat untuk ibu. Manfaat untuk ibu yang pertama mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. Yang ketiga menjaga kesehatan ibu. Dan yang keempat merencanakan kehamilan lebih terprogram. Terus ada manfaat untuk anak. Yang pertama itu mengurangi risiko kematian bayi. Yang kedua meningkatkan kesehatan bayi. Yang ketiga mencegah bayi kekurangan gizi. Yang keempat, tumbuh kembang bayi lebih terjamin. Yang kelima, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dan terpenuhi. Dan yang keenam itu mendapatkan kualitas kasih sayang secara maksimal. Dan yang terakhir itu manfaat untuk keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan yang kedua, harmonisasi keluarga lebih terjaga. Untuk KB, Ibu itu ada jenis-jenis KB. Yang pertama itu ada KB PIL. PIL adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. PIL telah diperkenalkan sejak 1960. PIL diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegahan kehamilan, sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum PIL dapat dimulai segera sesudah terjadinya keguguran, setelah menstruasi juga bisa, atau pada masa postpartum bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda selama 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masa menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegahan kehamilan yang lain. Untuk jenis-jenis KB pil, yang pertama itu ada pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintetis, yaitu hormon estrogen dan progestin. Pil gabungan mengambil manfaat dan cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Yang kedua ada pil khusus atau progestin atau pil mini. Pil ini mengandung dosis kecil bahan progestin sintetis dan memiliki sifat pencegah kehamilan, terutama dengan mengubah mukosa dari leher rahim atau merubah sekresi pada leher rahim sehingga mempersulit pengangkutan sperma. Selain itu juga mengubah lingkungan endometrium atau lapisan dalam rahim sehingga menghambat peletakan telur yang telah dibuat. Nah Ibu, untuk kekurangan, kelebihan, kontraindikasi pemakaian itu ada di leaflet ini. Oh iya, yang baik ada ya. Ibu bisa membacanya untuk memahami mengenai KB pil. Yang selanjutnya dari jenis-jenis KB itu ada KB suntik, yaitu kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadi kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi hormonal jenis KB suntik ini di Indonesia makin banyak dipakai karena kerjanya yang efektif. Untuk jenisnya itu ada yang suntik 1 bulan, terus ada yang suntik 3 bulan.
Ibu, untuk jenis KB yang selanjutnya itu ada implan. Itu alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit kemarin atas sebelah dalam berbentuk kapsul silastik yang lentur. Panjangnya sedikit lebih pendek daripada batang korek api, dan dalam setiap batang mengandung hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Untuk jenis-jenis implan itu menurut Saifuddin, yang pertama, Norplan terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang berisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya 5. Ibu, yang selanjutnya itu adalah mekanisme kerja implan menurut manual Bach. Yang pertama, dapat menghalangi pengeluaran LH sehingga tidak terjadi ovulasi. Yang kedua, mengetalkan menulis herpes dan menghalangi migrasi spermatozoa. Yang ketiga, menipiskan endometrium sehingga tidak siap menjadi tempat migrasi. Nah, Ibu, selanjutnya itu pemasangan implan menurut Saifuddin diperuntukkan untuk perempuan yang telah memiliki anak ataupun yang belum. Selanjutnya, perempuan pada usia reproduksi yaitu 20-30 tahun. Terus, perempuan yang menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang. Yang selanjutnya itu perempuan menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Yang selanjutnya itu perempuan pasca persalinan, perempuan pasca keguguran, perempuan yang tidak menginginkan anak lagi atau menolak sterilisasi. Yang selanjutnya itu perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Dan yang terakhir itu ada perempuan yang sering lupa menggunakan pil. Untuk kontraindikasi implan menurut Saifuddin, yang pertama, perempuan hamil atau diduga hamil. Yang kedua, perempuan dengan pendarahan pervaginaan yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, perempuan yang tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi. Yang keempat, perempuan dengan myeloma uterus dan kanker payudara. Yang kelima, perempuan dengan benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Untuk keuntungannya itu bisa mendapat perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Sedangkan kurikulumnya itu bagi petugas medis itu memerlukan latihan dan praktek untuk insersi dan pengangkatan implan. Juga lebih mahal. Sering timbul perubahan pola haid. Dan beberapa wanita mungkin segan untuk menggunakannya karena kurang mengenalnya. Untuk KB yang selanjutnya itu ada IUD atau kata singkat itu IUD ya. Adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Dan cara ini merupakan cara kontrasepsi jangka panjang. Nama populernya itu adalah spiral. Untuk kontraindikasi atau yang tidak diperkenakan menggunakan KB IUD ini, yang pertama, belum pernah melahirkan. Jadi kalau yang belum pernah melahirkan tidak diperkenankan untuk menggunakan KB jenis ini. Terus adanya perkiraan hamil. Yang ketiga, kelainan atau alat kandungan bagian dalam seperti pendarahan yang tidak normal dari alat kemaluan, pendarahan di leher rahim dan kanker rahim. Yang selanjutnya, pendarahan vagina yang tidak diketahui. Nah, untuk jenis KB yang selanjutnya Ibu itu ada Norplan. Norplan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan untuk jangka waktu 5 tahun. Norplan dipasang di bawah kulit di atas daging pada lengan atas wanita. Alat tersebut terdiri dari 6 kapsul lentur seukuran korek api yang terbuat dari bahan karet silastik. Masing-masing kapsul mengandung progestin levonorgestrel sintesis yang juga terkandung dalam beberapa jenis KB. Hormon ini lepas secara perlahan-lahan melalui dinding kapsul sampai kapsul diambil dari lengan pemakai. Kapsul-kapsul ini bisa terasa dan kadang-kala terlihat seperti benjolan atau garis-garis. Nah, Ibu, untuk pemasangan Norplan biasanya dilakukan di bagian atas atau bawah kulit pada lengan kiri wanita atau lengan kanan bagi yang kidal agar tidak mengganggu kegiatan. Norplan dapat dipasang pada waktu menstruasi atau setelah melahirkan oleh dokter atau bidan yang telah. Untuk kelebihannya,
Norplant itu masa pakainya cukup lama, tidak terpengaruh faktor lupa sebagaimana kontrasepsi pil atau suntik, dan tidak mengganggu kelancaran air susu ibu. Kekurangannya adalah bahwa pemasangan hanya bisa dilakukan oleh dokter atau bidan yang terlatih dan kadang-kadang menimbulkan efek samping, misalnya menstruasi yang tidak lancar. Nah ibu, untuk jenis KB yang terakhir itu kontrasepsi mantap. Jadi ini tuh adalah tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi bisa dilakukan juga pada pria, yaitu vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Cara kontrasepsi ini baik sekali karena kemungkinan untuk menjadi hamil kecil sekali. Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Dengan demikian, sterilisasi tidak boleh dilakukan kepada wanita yang belum atau tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu untuk menerima sterilisasi. Yang harus dijadikan patokan untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri. Misalnya usia istri 25 sampai 30 tahun, jumlah anak yang hidup harus 3 atau lebih. Baiklah ibu, nah untuk pengeluaran kesehatan mengenai KB telah saya sampaikan. Apakah dari ini ada pertanyaan bu? Jadi saya mau nanya Bu, tadi kan ada resiko rendah dari IMS ya Bu ya. Nah maksudnya itu seperti apa ya Bu ya? IMS bagian. Jadi IMS itu kan singkatan dari infeksi menular seksual. Jadi itu kan sama aja dengan penyakit, sehingga wanita yang memasang KBAI ini memiliki risiko infeksi menular seksual itu rendah, bahkan tidak pernah. Oh baik Bu.